Let me introduce myself. My name is Magdalena Panjitan. I'm from Management Class 23A with NPM 2341111 Net 8. Here I will explain the Management Information System. Let's take a look. Definisi sistem pendukung keputusan. Model pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon dimulai pada tahap investigasi, yaitu mempelajari lingkungan untuk kondisi yang membutuhkan keputusan. Data mentah diperoleh, diproses, dan diuji untuk digunakan sebagai petunjuk yang dapat mengidentifikasi masalah, digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Nah, tahap selanjutnya adalah merancang, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Kemungkinan tindakan ini mencakupi proses memahami masalah, menghasilkan solusi, dan menguji kelayakan solusi tersebut. Tahap selanjutnya adalah seleksi, yaitu memilih tindakan tertentu dari alternatif, kemudian pilihan tersebut ditentukan dan diimplementasikan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Gunanya memecahkan masalah bagi penggunanya. Nah, sistem informasi manajemen juga sistem informasi SIM, sistem pendukung keputusan SPK, baik TPS maupun SIM, ditunjukkan untuk alur informasi terstruktur yang mendukung proses organisasi tingkat rendah dan menengah. Sistem pendukung keputusan SPK memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu memberikan bantu kepada para pengambil keputusan manajemen, menengah, dan atas dalam membuat keputusan penting. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang menyediakan akses mudah kepada pengguna terhadap model dan keputusan untuk mendukung model dan data keputusan semi struktur dan tidak struktur. Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah aktivitas berkelanjutan yang bertujuan mengubah keadaan saat ini menjadi keadaan yang diinginkan, misalnya dalam sebuah bisnis, departemen, atau bahkan keluarga. Ini berarti bahwa ketika suatu tujuan atau masalah muncul, individu atau organisasi akan mencari cara alternatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Tahapan dalam decision. Nah, proses secara umumnya itu identifikasi masalah atau tujuan, menentukan apa yang ingin diubah atau dicapai, mengumpulkan informasi, mendapatkan data yang relevan untuk memahami situasi, mengembangkan alternatif, menyusun berbagai pilihan solusi, evaluasi alternatif, menilai kelebihan dan kekurangan tiap alternatif, mencari seleksi alternatif, pemilihan di antara alternatif. Tahap ini adalah inti dari pengambilan keputusan, yaitu memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan. Cara menggunakan informasi dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan SPK adalah sistem yang membantu satu atau lebih pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi masalah dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas akhir dari hasil keputusan. Model sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan SPK tidak ditekan untuk membantu keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk memproses informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, sistem SPK membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan, bukan menggantikan peran mereka dalam pengambilan keputusan. Keunikan SPK terletak pada kemungkinan intuisi dan penilaian pribadi membuat keputusan. Pengambilan keputusan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. SPK dirancang khusus untuk mendukung seseorang yang harus membuat keputusan tertentu. SPK adalah produksi dari kombinasi instruktur dan keputusan yang tidak terstruktur. SPK merupakan hasil kombinasi keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah yang memiliki struktur. Masalah dalam 3 tahap pertama yaitu inteligensi, desain, dan pilihan. Masalah tidak struktur adalah masalah yang tidak memiliki struktur sama sekali dan memiliki struktur dalam 3 tahap di atas. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang memiliki struktur hanya dalam 1 atau 2 tahap.
Masalah sering muncul dalam kehidupan manusia. Setiap masalah tidak akan berhenti dengan sendirinya tanpa solusi untuk menyelesaikannya. Masalah sering terjadi di masyarakat, baik kecil maupun besar. Masyarakat kecil maupun besar, permasalahan kompleks sering terjadi di perusahaan yang secara tidak langsung membutuhkan seorang manajer untuk mengambil keputusan. Membuat keputusan saat ini, pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah telah dikembangkan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama persiapan, kedua definisi, dan ketiga solusi. That's all and thank you for the presentation. I hope you can understand.